Kita lanjutin babak keempat ya, dari Perang Tiongkok. Jadi begini, ada seorang jenderal yang mengatakan kepada saya bahwa keadaan di Indonesia ini nggak bisa dirubah. Gitu. Misalnya ya, untuk menjatuhkan naga nomor 9 nih, naga nomor 9, itu satu ya, ini ada 10 peristiwa nih, yang untuk sampai jatuhnya naga nomor 9 ini. Maka 9 naga itu jadi 8 naga. Copot satu gara-gara nomor 9 jatuh. Pertama ya, itu ada kasus yang namanya Irjen Sambo. Nah, Irjen Sambo itu tiba-tiba dia bunuh Brigadir Joshua. Ya, dari situ ternyata terkuak ada mafia judol, diagram mafia judol. Itu nggak tahu siapa yang gambar. Pokoknya ada diagram mafia judol bahwa Irjen Sambo itu tersangkut dengan salah satu mafia judol. Nah, rumahnya itu di dekat Trunojoyo, gitu loh. Yaitu di Senopati, itu dekat sekali dengan Trunojoyo. Nah, itu yang pertama. Sehingga kedua, ada perang mafia nikel. Ternyata Faisal Basri menyebutkan ada penyelundupan ekspor nikel itu 5,6 juta nikel. Itu ke Cina. Maka kemudian dilakukanlah operasi takedown dari Saratoga, Adaro, Merdeka Cooper, Tower Bersama, itu di takedown sahamnya turun 70%. Kemudian dilakukan mafia operasi judol, dan itu didukung oleh Kepres nomor 14 tahun 2024 tentang FATF, Financial Action Task Force. Nah, kemudian ada perang mafia timah, ya, di mana Harvey Muiz dan Sandra Dewi itu ditahan dan dipenjara, dan hartanya itu disita 270 triliun. Nah, selain itu, ya, ada kasus pagar laut di mana pantai di TGP 2 itu dari Ancol sampai ke Anyer itu diberi pagar dan kemudian diuruk. Nah, sekarang sudah jadi reklamasi daratan. Jadi yang tadinya laut dibakar, sekarang udah jadi daratan, reklamasi namanya. Nah, kalau dilihat ya, untuk kematiannya naga nomor 9 ini, satu, harus membubarkan Irjen Sambo. Padahal Irjen Sambo itu didukung oleh Muhammad Tito dan Kapolri waktu itu. Ya. Nah, setelah mafia Irjen Sambo itu jatuh, dilakukan rahasia judol. Rahasia judol nggak selesai, dilakukan rahasia mafia timah. Ini belum mati. Sampai kemudian ada rahasia Pantai Indah Kapuk. Dan ternyata Pantai Indah Kapuk itu melibatkan yang nguruk pasir di laut itu adalah salah satu pasukan khusus. Nah, untuk mencegah pasukan khusus ini nggak bisa. Karena apa? Presidennya Pantai Indah Kapuk 2 itu adalah Pak Nono Sampono. Itu adalah dan komandan korps pasukan khusus, pasukan Katak. Oleh karena itu, sejak dari Pak Nono Sampono itu angkatannya sama dengan SBY, sama dengan Prabowo. Gimana mau ngelawan, itu temennya dulu. Gitu. Artinya ya beda kamar lah. Nah, sedangkan jenderal yang temennya Prabowo, itu ada satu lagi yang namanya Syafri Samsudin. Itu nggak pernah ngicipin yang namanya Yakep, dia nggak ikut. Yang namanya bancaan Pantai Indah Kapuk ini, Pak Nono Sampono, dia nggak ikut. Waktu itu kan tahun 2000, dia jenderal senior, dan dui fungsi TNI kan dibubarkan. Jadi Jenderal Syafri Samsudin ini jenderal yang benci banget dengan senior-seniornya yang dulu Yakep itu. Dan kelompok yang sekarang itu yang disebut kelompok Nono Sampono.
Itu sangat bertentangan. Maka ketika kemudian dilakukan operasi PKH, Satgas PKH, itu hutan-hutan sawit di seluruh Indonesia itu HGU-nya mati. Dan itu dirampas oleh Syafri Samsudin. Syafri Samsudin itu kalau nanti selesai, dia akan menerima warisan 40 juta hektar tanah yang HGU-nya akan diperbaharui oleh Syafri Samsudin. Dan nggak cuma itu, ya. Kenapa? Karena Naga nomor 9 ini kan selain didukung oleh Judol, mafia timah, mafia nikel, dia juga didukung oleh oligarki Cina. Karena apa? Di Pulau Galang, Pulau Rempang itu akan dibuat pabrik kaca untuk solar cell, di mana di Pulau Galang dan Rempang itu kosong, akan dijadikan kawasan industri Cina. Dan itu terhubung dengan Naga nomor 9 itu. Jadi proyek di Pulau Rempang itu sampai sekarang juga belum jalan karena keburu ganti presiden. Nah, Prabowo itu tidak begitu pro kepada investor Cina. Maka akhirnya Syafri Samsudin itu menutup smelter nikel itu milik Tiongkok. Dan itu parah karena membuat Tiongkok itu marah. Dan akhirnya Tiongkok bekerja sama dengan oligarki 9 Naga nomor 9 itu membayar aparat untuk merahasia rumahnya Febri Erdiansyah. Nah, kelanjutannya apa? Jadi, adanya perang lawan smelter Cina ini, itu gara-gara perang shadow banking China. Artinya apa? Gini, Indonesia itu ada suatu oracle ya. Oracle itu seperti sinar ya. Sinar ini kalau kita pegang ya, bola bersinar ini kalau kita pegang, kita akan mati karena kita jadi emas. Itu adalah tanah di Nusantara ini. Maka tanah di Nusantara ini sudah jadi jaminan Bank Dunia. Artinya Bank Dunia itu memberi kredit 118 triliun, jaminannya adalah aset VOC yang 7 triliun, dan tanah VOC yang ada di seluruh Nusantara ini. Maka tanah di Indonesia itu nggak ada SHM-nya. SHM bisa di bawah 2 hektar. Maka kalau kamu punya tanah yang 10 hektar, 11 hektar, 12 hektar, pasti sengketa. Kenapa? HGB-nya, HGU-nya mati. Bahkan tanahnya Yusuf Kala, itu ada 1000 hektar di Makassar, itu juga diembat oleh Lipo. Karena apa? HGU-nya mati. Kalau HGU mati, tanahmu itu tak bertuan. Itulah yang dirampas oleh Satgas PKH, Syafri Samsudin. Dan karena tanah Nusantara ini adalah oracle, ya, ketika itu dijadikan jaminan utang kereta Wush oleh Jokowi, ya, bayangin aja ya, bayangin aja. Bank Dunia itu bank yang dijadikan kredit untuk seluruh dunia itu ya, dari negara-negara, wah ya, Perancis, Jerman, Italia, Inggris, termasuk Cina, Jepang, Singapura ya, itu utang kepada Bank Dunia, ya. Dan itu digunakan dari duit VOC yang diencerkan melalui fractional reserve. Dari kalau kamu punya tabungan 1 triliun, kamu bisa melempar kredit 10 kali lipat. Nah, sistem itu sudah mencapai threshold, mencapai puncaknya, sehingga uang 7 triliun dari VOC itu sudah menjadi 118 kredit Bank Dunia. Ini lanjut ke babak berikutnya. Oleh karena itu, maka Bank Dunia itu mengakses kembali kepada uang VOC yang ada di Indonesia, ya, yang merupakan oracle tadi yang lampu bersinar itu, yang kalau dipegang Anda mati jadi emas, itu sudah jadi jaminan Bank Dunia. Federal Reserve itu datang ke VOC, ke The Java's Bank, mengatakan boleh nggak bahwa Federal Reserve itu nambah utang sebesar 3 triliun dolar. Dalam bentuk skema 300 billion per tahun atau 5.000 triliun per tahun. Dimulai dari tanggal 1 Juni 2025.
sudah 3 kali ditransfer, 1 Juni 2025, 1 Desember 2025, dan 1 Juni 2026. Prabowo ini dinilai taat atau turut ya, atau setuju lah dengan tambahan utang Federal Reserve yang skemanya tadi 5.000 triliun setiap tahun. Oleh karena itu, ketika Direktur FBI itu datang ke Jakarta minggu lalu, memberi indikasi kepada Purboyo, mengatakan bahwa ada kepentingan Amerika The Fed untuk mengakses duitnya VOC atau dana Soeharto 5.000 triliun per tahun ya, dalam 10 tahun jadi 50.000 triliun yang diutang oleh The Fed. Sebagai upahnya ya, ada sekitar 100.000 triliun dana Panama Papers yang akan disikat oleh FBI. Saya ulangi ya. Amerika berkepentingan untuk nambah utang kepada dana VOC atau dana Soeharto sebesar 5.000 triliun setiap tahun. Atau 10 tahun menjadi 50.000 triliun. Itu untuk nutup utang, cicilan utang Amerika. Jadi cicilan utang Amerika itu dibayar oleh kita, VOC. Ya, saya sebut VOC ya, supaya karena ada bedanya adalah dana VOC dengan dana bank di Indonesia. Sebelum ada Indonesia ya, tahun 1950 Indonesia merdeka, tapi bank sentralnya itu namanya The Javas Bank milik VOC. Oleh karena itu, bedakan antara The Javas Bank dana VOC dengan Bank Indonesia yang baru ada tahun 1953. Bank Indonesia itu memanage dana VOC yang ada di The Javas Bank. Nah, sebagai imbalan, Direktur FBI memerintahkan kepada Purboyo untuk mengancam kepada oligarki Chinese yang jumlahnya ya antara 2.000 orang ya, pemilik rekening di Panama Papers. Jumlahnya berapa? 100.000 triliun rupiah. Dan pemiliknya siapa? Pemiliknya itu top 100 itu udah meninggal semua. Dari Sudono Salim, Eka Cipta Wijaya, sampai William Suryajaya, sampai ke Yakob Utama, sampai ke Bunyamin Setiawan. Yang belum meninggal itu hanya satu orang, Mokhtar Yadi. Mudah-mudahan Mokhtar Yadi itu nggak masuk dalam Panama Papers. Kalau dia masuk dalam Panama Papers dan dia tidak mengembalikan uangnya dengan deadline tanggal 1 Januari 2027, maka dana simpanan 2.000 orang yang ada tercantum di laporan Panama Papers akan disita oleh FBI.